فاتها بنات الفتوح والمنوف والرسول صلى الله عليه وسلم وخطبة النسوء ونهينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نقول الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. اللهم وليتنا بنيتهما وأولنا بأمرهما واغفرنا بزمرتهما وعلى أهله وبنات تعلم تعليم الإفادة واستفادة النفر الانتفاع قال بيد الله دار الآخرة وليأتين نفس المسلمين ولشكر لنعمة لك صحة البدن ولشكر لجميع من ظهر الباطن كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما شكر سيدي أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه ولحضره إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأحبابه ثم إلى سيدنا سندنا جميع أخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وصحبه وذريته وخلفائه مقدم أحبابه ثم إلى سيدي الشيخ علي حرازي رضي الله عنه وإلى جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين خصوصا لأرسل الوالد الحبيب علي أهل جعفر بن أبي عمر بهارون والحاج عاصم بهارون Syekh Umar Bedowi Basyaban, Syekh Muhammad bin Yusuf, Sumaila Ruh Kiai Syarif Hidayatullah, Sumaila Ruh Ustaz Abdul Aziz Hamdani, Sumaila Ruh Jami' Muqaddam Tariqah Tijani, Sumaila Ruh Ummuna Syarifah Jamar bin Husain Al-Bahar, Sumaila Ruh Muratib Hadal Kitab Syekh Umar Al-Futi, وبنات أن الله يجعل من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. Lalu meratib hadal kitab Syekh bin Hajar Damashqi wa Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Syafi'i. Bismillah arwah walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa syekhina wa syekhikum wa dhul lugubi alaina wa alaikum ajma'in khususan ila ruh. ووصولهم وفرائهم من أهل لا إله إلا الله ما لا روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يسكنهم الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa fawwid amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibad. Wa alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan Tariqah Tijani murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya para asatid, para imam, para kesepuhan, bil khusus sahibul majlis akhina Ustaz Adi. Anaknya enggak bisa diem kali. Anaknya berat puluh. Gara-gara goyang-goyang kali. Angin. Dia kurang demen sama orang suara jelek kali ya. Tadi sesuatu enak banget baca. Giliran nanti ngapain nguring itu. Ganti itu. Ya. Pakai itu singgung aneh. Sama mic. Enggak dipegang di mana. Ikhwah fillah, khususnya akhina sahibul majlis Ustaz Adi, mudah-mudahan dipanjangin umur Allah. Terus semangat berjuang di jalannya Sidi Syekh Ahmad Al-Tijani radhiyallahu anhu dan juga cucu beliau yang baru diakikah Binti Fatimah, mudah-mudahan dipanjangin umur Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang selamat dunia akhirat, bikin bangga orang tuanya dunia akhirat, kasih nazarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia sampai akhirat. Dia aku muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina Ustaz Abdul Qadir yang baru saja baca Sirah Nabawiyah, Masya Allah, dari dulu sampai sekarang suaranya enak-enak juga dia. Berubah, kan main dah. Allah adamak Allah. Mudah-mudahan Allah langgengkan beliau. Amin. Manfaatnya, amin. Amin. Juga akhirnya Haji Abdul Aziz
mudah-mudahan nggak kawin lagi. Gimana Pak Abi? Iya ya, terus muji para asatid yang lahir maafin ya. Anda bercanda biar nggak malu-malu banget datang belakangan ya. Sebetulnya syiar kita itu bukan dengan aneh baca kitab. Syiarnya antum, syiar kita itu dengan amal. Syiar kita itu dengan amal. Watifahnya antum tadi itu yang syiar yang membuahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada satu bro, sebelum Anda baca kitab ini ya. Anda baca kitab sedikit. Ada satu Imrah kala Malik bin Dinar qara'tu fi Taurat. Malik bin Dinar mengatakan, Anda baca di dalam kitab Taurat, innal alim idza lam ya'mal bi 'ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulub wa lam tathabbata kama yazal al-qatar ay al-matar 'an as-safa. Orang itu di dalam kitab Taurat disebutkan innal alim, orang punya ilmu kalau enggak ngamalin ilmunya maka nasihatnya dia akan mengalir dari hati. Mengalir dari hati kayak mengalirnya air kalau taruh di atas batu kali begitu. Air batu kali nih, ilmu nih air umpamanya ditaruh di batu kali. Yang nempel sama yang kebuang banyakan yang mana? Banyakan yang kebuang. Begitu juga orang kalau punya ilmu nggak diamalin. Kalau punya ilmu nggak diamalin. Nasihatin orang biar watifah berjamaah. Sendirinya datang telat. Begitu maksudnya. Lagi ngaji tapi nih. Wa qila man wa'adha bi qawlihi dha'a kalamuhu man wa'adha bi fi'lihi nafadat sahmuh. Jadi di dalam juga disebutkan barang siapa ngasih nasihat dengan lisan maka banyakkan sia-sianya kalau ulama akhir zaman. Tapi kalau ngasih nasihat ya dengan fi'ilnya, dengan pekerjaannya, syiar dengan pekerjaannya, maka kalau dia lagi mana tepat sasaran panahnya dia. Tepat sasaran panahnya dia. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Abdul Qasim Al-Hakim, mabalu ulama zamanina. Ini juga pentingnya kita bertarigah. Pentingnya kita bertarigah. Kenapa? Dengan bertarigah kita punya guru orang zaman dulu. Kita punya guru orang zaman dulu. Di sini Imam Al-Hakim, Abdul Qasim Al-Hakim mengatakan mabalu ulama zamanina la tata'addan nas bimawa'idikum kama kana salaf. Ulama zaman sekarang nih kata beliau udah kagak kayak ulama zaman dulu. Ya inna ulama as-salaf kanu aiqadan wan nasu niyam. Ulama zaman dulu tuh siang ngajar, malamnya tahajud. Malamnya tahajud ngedoain murid-muridnya. Ya murid-muridnya umatnya pada tidur, dia tahajud, salat tahajud. Fayunabbihul aiqadun niyam. Maka ketika murid-muridnya pada tidur, hatinya dibangunin sama gurunya. Hatinya dibangunin dengan doa sama gurunya. Malam doanya kepada guru, kepada murid-muridnya ngebangunin hati, menghidupkan hati. Wa ulama zamanina, kata Abdul Qasim, kalau ulama sekarang kata beliau niyamun wal khalqu mauta. Kalau ulama sekarang malam tidur, muridnya mati. Mati hatinya maksudnya. Fa kaifa yunabbihun na'imul mayyit? Bagaimana bisa orang tidur bangunin orang mati? Orang tidur bagaimana bisa bangunin orang mati? Itu kenapa kita perlu bertarigah, biar kita punya guru yang hidup, benar-benar hidup. Para aulia meskipun udah pada wafat lebih hidup daripada kita yang masih hidup. Biar kenapa? Biar kita dibangunin hati kita. Biar matinya kita dihidupin. Ini pentingnya kita punya guru, orang-orang aulianya Allah. Kalau dulu para aulia ngajar, tapi kalau di akhir zaman diumpetin nama Allah Subhanahu wa taala, para aulia banyakan yang mastur. Banyakan yang dirahasiain sama Allah. Kenapa? Takut kalau orang itu su'ul adab sama aulia, ingkar sama aulia, langsung dapat balaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatuhu, puncak balaknya adalah su'ul khatimah wal a'yadu billah min dzalik. Di sini ada satu hikayah menarik. Ini sebetulnya nyemangatin kita ini, alhamdulillah kita dipilih sama guru zaman dulu yang milih kita murid. Jadi kita punya guru, alhamdulillah, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kalau antum melihat guru adalah orang yang ngajarin antum, mungkin antum langsung patah arang ketika kehilangan guru. Kiai Syarif Hidayatullah, beliau guru yang sabar, yang luar biasa. Mungkin kalau datang tepat waktu begitu, pas tahu-tahu badannya model kayak begini, kelaguan begitu, banyak tingkahnya, masih bocah lagi.
Ya, tapi guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, jangan patah arang kita, jangan kecil hati kita. Punya guru Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu di sini hukiya annahu lamma ja'a Abu Hafs al-Kabir min al-Iraq ila Bukhara. Ada seorang ulama bernama Abu Hafs. Ini bukti, cerita ini bukti kalau amal itu, ya, kita itu beramal itu udah syiar. Antum wadifah istiqamah setiap hari berjamaah itu udah syiar, meskipun kagak pakai ngajar. Ini ada satu cerita luar biasa. Ketika seorang bernama Abu Hafs al-Kabir pulang dari Irak. Irak ini negeri yang terkenal ulamanya, banyak ulamanya. Pulang ke Bukhara, ke kampungnya dia ke Bukhara. Ijtama alaihi ahluha. Sebelum baca kitab ini, kumpul keluarganya pada keluarga besar ini kumpul. Wa talabu minhu an yaqra darasan fa ajabahum. Akhirnya pada minta, ya Abu Hafs, wahai Imam Abu Hafs, tolong dong buka pengajian buat kita. Engkau dari negeri Irak, punya ilmu banyak, buka pengajian. Akhirnya kata dia, ya akhir kita buka pengajian. Ya ajabu. Fazayyanu lahu al-masajid wa wada'u lahu sarir. Masjidnya langsung didandanin. Masjid ini zina, dihiasin masjidnya, mau buka pengajian masjid. Wa wada'u lahu sarir, ditaruh nih. Alhamdulillah hari juga nih. Sarir nih begini, karpet begitu maksudnya. Sarir fa labisa lusal qutat. Akhirnya hari yang ditentukan dia pakai pakaian hakim, baju ulama, baju kebesaran. Pas mau keluar, faqalat lahu imra'atuhu. Udah mau keluar mau ngajar nih, murid udah nungguin di masjid, bininya nanya, "Ila aina tadhhab?" Bang, mau kemana bang? Kata bininya. Mau kemana bang? Rapi banget. Faqala la a'idhun nas, la a'idhun nas. Ana mau kasih mau'izah buat orang. Kata saya, bini ini orang luar biasa, mungkin waliyah. Apa kata bininya? Hal amilta bima 'allamta hatta takhruj ila an-nas fa ta'idhum. Bang, emang ilmu yang abang pelajarin di Irak udah diamalin apa belum? Bukan ilmu dikasih ke abang buat diamalin, baru abis itu ajarin orang. Bukannya disuruhnya ngamalin dulu bang, baru ngajarin orang. Begitu kata bininya. Bang udah diamalin belum yang mau dikasih nasihat tuh? Kata bininya begitu. Faqala ramaitini bisahmin nafir. Ente udah manah aneh ya, dengan anak panah yang tepat ke hatiannya. Bener ya, itu ilmu belum ada yang aneh amalin kata dia. Itu ilmu belum ada yang diamalin sama aneh. Ya Allah. Wa kharaja ila nas, keluar dia fasaha fihim. Udah jamaah udah nunggu di masjid. Beliau datang. Wah, girang, enggak taunya masuk masjid teriak-teriak. Saha fihim teriak-teriak, insarifu, insarifu. Bubar, bubar kata dia. Pengajian batal. Pengajian kagak jadi. Kenapa? Fa inni wajadtu fid dari mualliman ahtaju ila ilmih. Aneh nemu guru di rumah aneh masih butuh ngaji lagi di rumah. Aneh ngaji dulu di rumah, udah kelar, aneh udah lulus, baru aneh ngajarin ente, katanya beliau. Bijak ya. Jadi kita meskipun istri kita yang mengucapkan kalau itu nasihat, hargai. Ya, jangan ngeremehin. Meskipun anak kita ngasih nasihat sama kita, kalau itu nasihat benar, ikutin. Hati dari anak. Biar kata bocah belum tentu ilmunya lebih sedikit daripada kita. Wa maka ya'budullah ta'ala wa yastamil al-ilm 30 sana. Akhirnya dia di rumahnya dia ngamalin ilmunya. Dia ngamalin ilmu fikihnya kesempurnaan ibadah sampai 3 tahun ibadah di rumahnya. 3 tahun ngamalin ilmu dia. 3 tahun di rumahnya, maka tafidari dia diam di rumahnya 3 tahun ngamalin ilmunya. Yang dari gurunya disuruh amalan apa anak itu dibaca, diamalin sampai istiqomah 3 tahun. Setelah 3 tahun falamma tammat, sampai 3 tahun sempurna, ijtama an-nas ilaihi fasaluhu wa yajlis lahum. Ya, datang lagi tuh jamaahnya. Mereka bilang, "Lu udah 3 tahun pengajian perih," katanya. Kurang lama, katanya. "Ayo dong mulai buka udah. Lama amat lagi." Begitu kalau bahasa aneh. Udah 3 tahun, fasyawar kan meratu. Di musyawarah sama bininya nanya lagi. Gimana deh? Ini udah 3 tahun udah pada minta nih, nanya sama bininya. Kalau bininya nanya lagi. Hal alimta bima alimta. Udah ente amalin semua belum ilmu ente, kata bininya. Ya, amil tu aksarahu. Kebanyakan udah anak amalin. Kebanyakan udah hampir semuanya anak amalin ilmuannya. Udah amalin semuanya. Kebanyakan faqalat hal ta'rif li nafsika khasman. Hal ta'rif li nafsika khasman.
Sekarang kalau udah ilmu ente udah amalin, berarti ente insya Allah dosa udah dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa sama Allah udah nggak ada insya Allah kalau ilmu udah diamalin. Akan tetapi hal ta'arif li nafsika khasman. Apakah ente sudah koreksi semua musuh ente? Musuh ente semua ente udah koreksi apa belum? Musuh di sini maksudnya bukan musuh, tapi musuh yang agak kelihatan. Apa itu? Dosa kita sendiri. Makna musuh di sini adalah khasam itu musuh ya. Tapi di sini maksudnya dosa. Ternyata musuh itu dosa kita atau sahabat kita? Musuh itu dosa itu musuh kita atau sahabat kita? Dosa musuh kita atau sahabat kita? Tiap hari kita temuin apa kagak? Jangan berkawan dengan musuh kita ya. Jangan berkawan dengan musuh kita. Tapi yang dimaksud di sini bukan musuh dosa kepada Allah. Kalau kepada Allah, iya ente udah amalin ilmu ente. Insya Allah udah dimaafin. Tapi dosa kepada manusia masih ada apa kagak? Ente masih punya dosa nggak sama orang? Kalau ente udah bersih, udah sofi, baru ente bisa nularin nur kepada orang-orang. Ini kenapa kita perlu berguru sama ulama dulu, ulama tariqah. Ya. Ane bisa ngelihat kok kalau ulama tariqah kok beda. Ya, mudah-mudahan kita diaku nanti sama. Coba deh antum yang udah bertariqah, udah ketemu sama Sidil Walid, Abu Yal Habib Ja'far, udah ketemu sama masyayikh kita, sama guru-guru kita. Habis itu ketemu yang bukan tariqah, kira-kira beda apa kagak? Ada bedanya kan? Fatafakkar. Akhirnya diinget-inget, aneh dosa sama orang tinggal apa? Berarti dia lu kagak punya dosa sama orang, kagak ngomongin orang udah. Kita bagaimana? Faqala kuntu atufu fil mazari'. Akhirnya dia bilang, iya, aneh punya dosa sama orang. Suatu hari aneh pernah jalan-jalan di mazari'. Mazari' itu jamaknya mazra'ah. Di kebun-kebun, di sawah-sawah, ada lagi jalan-jalan. Fawajadtu buqa'ah quras. Tiba-tiba aneh lihat ada kebun korma. Ada kebun korma. Fa akhadtu hizmah minha. Kebun korma yang kormanya lagi berbuah gitu, mentik gitu. Aneh ngelihat tuh korma ujungnya matang, enak banget rasanya. Aneh ambil ujungnya. Aneh ambil ujungnya mungkin sekitar 5 atau 10 butir gitu ya, ujung korma yang udah matang. Fa akaltuha. Aneh makan. Fala a'rif li nafsi ghaira hada. Aneh enggak tahu dosa aneh kepada orang selain ini. Selain ini. Ini doang kayaknya seingat aneh dosa aneh. Aneh pernah makan haram. Aneh pernah makan haram kata dia. Faqalat akhirnya kata bininya, "Ardi khasmak, ente harus minta ridha. Cari halalnya. Cari halalnya. Kalau udah bersih ente baru boleh ente ngajar. Baru boleh ente ngajar." Wa talaba sahibal buq'ah. Dicari yang punya kebun. Fa wajadahu majusiyan. Ternyata yang punya kebun orang Majusi, penyembah api. Penyembah. Fa akhbarahu wastahallahu. Dikasih tahu. Bang, dulu aneh pernah, bener gak nih puan aneh kebun punya ente? Ini puan aneh ini punya ente bener apa kagak? Bener. Dulu aneh pernah ngambil korma di sini, beberapa biji, sedikit doang, setangkle gitu. Aneh makan. Aneh minta halalin ya, tolong ente halalin. Nanti tahu orang, kalau dia jauh fi hil, enak aja main halal aja gitu dia. Gampang banget halal. Begitu nggak taunya. Padahal udah zaman dulu kagak rugi. Kalau ruginya di mana? Di zaman dulu kan, begitu ya. Faqala lahu laka alai 10 darahim. Ya udah dah. Kalau ente kagak mau halalin, aneh bayarin 10 dirham deh. Dirham zaman sekarang memang cuma 1.400. Tapi dirham zaman dulu tuh 1 dirham 70 gram perak. 1 dirham 70 gram perak. Jadi kalau 10 dirham 700 gram perak. Aneh bayarin 700 gram perak deh. Kata dia. Kan udah bukan harganya tuh. Udah bukan harganya setangkle. Falam yarda. Enak aja. Enggak dikasih sama dia. Orang kadang-kadang begitu. Jadi orang model begini zaman dulu udah ada, apalagi sekarang. Banyak. Nggak boleh ada kesempatan buat meres orang begitu. Tapi ternyata ya, bukan di situ aja arahnya. Faqala, ya udah, kalau emang 10 dirham ente kagak mau, laka alayya 10,000 dirham. 10.000 dirham ada bayarin kata dia. 10.000 dirham tuh ya, bukan harga pukunan, nih harga kebun ya udah. Harga kebun, Abdurrahman bin Auf pernah jual kebun 4.000 dirham apa ya? 40.000 dirham begitu. 10.000 dirham udah hampir harga kebun udah. 10.000 dirham ada bayarin. Wah kaget nih orang. Ini orang
kita bayar. Ij'alni fi hillih. Halalin buat aneh tapi. Halalin buat aneh. Dibayarin 10.000 dirham. Maka hatta asta'dzan. Ya hatta asta'dzin ahli bait. Sebentar deh, ente pulang dulu. Ya Abah Hafiz kenal ini namanya orang. Ente pulang dulu ke rumah ente, aneh musyawarah dulu sama keluarga aneh. Ini yang gelok yang mana kalau begini? Ternyata dia minta musyawarah sama keluarganya bukan tujuannya mau mempersulit, bukan. Akhirnya dikumpulin keluarganya, faqala lahu ahlu. Kata keluarganya, "Bang, ini orang kata keluarganya pada kerabatnya. Ini orang dia rela ngebayarin 5 butir korma kira-kira dengan harga 10.000 dirham karena dia takut sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara dia takut sama Tuhannya Allah Subhanahu, inna hadza dinu haqqin. Berarti agama dia yang benar, Bang. Nggak ada agama yang bisa bikin, coba ente mau nggak ngikutin Tuhan ente untuk bayarin kayak gitu? Kagak mau. Iya kan? Tuhan kita api ngajarin kita begitu apa kagak? Kagak. Ini agama yang benar kata dia. Ini baru agama nih. Hebat banget ini ulama. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, saking takut dia rela kayak orang bodoh dia. Sampai mau ngebayarin berapa butir korma dengan harga kebun korma dia rela demi dia takut sama hukum Tuhannya Allah Subhanahu. Inna hadza dinu haqq. Inna hadza, ini agama, ini baru agama. Hatta yu'tiyaka ar-rajulu 10,000 dirhamin li ajli khismah kuras. Sampai orang mau bayar kepada ente karena perintah Tuhannya untuk minta halal, hakul adami, hak manusia, ya, rela bayar 10.000 dirham cuman demi setangkli, sepotek daripada korma. Kita rela begitu. Fadkhul fi dini. Ayo kita masuk bareng-bareng ke agama dia. Dakwah bukan ya namanya? Manfaat apa kagak? Belum buka pengajian dia udah manfaat. Allah. Kenapa? Ilmunya diamalin dulu. Ini bukti. Jadi antum nggak perlu ngajar. Wadifah setiap hari, helalah setiap minggu berjamaah. Syiar ada di situ. Amal. Sampai ke hati orang hidayahnya nanti. Nur tersebut ya, kepada jiwa kita itu umum. 40 rumah dapat nur setiap orang wadifah. Dapat nurnya Allah Subhanahu. Fadkhul fi dini. Ayo kita masuk. Fa akhbaral majusi ba'dal majus. Akhirnya itu orang cerita sebelum disamperin rumahnya Abu Hafiz Al-Kabir, cerita kepada teman-temannya orang majusi. Begini ceritain detailnya. Fatabi'ahu sab'un minhum. 70 orang ikut. Keluarganya dia semuanya, sama 70 orang ikut ke rumahnya Abu Hafiz. Wa ja'u hatta waqafu ala babi Abi Hafiz. Datang rombongan rame-rame sampai depan pintu rumahnya Abu Hafiz. Fa khafa min kasratihim. Abu Hafiz di dalam rumah ketakutan. Masa gara-gara korma aja dia mau numpuk begini? Habis rumahnya mau dikeroyok kata dia. Dia mau aneh ketakutan dia. Qala lahu. Akhirnya tapi biar kata ketakutan dibukain. Ternyata pas dibukain a'rid alaina al-Islam. Berikan kepada kami Islam. Halal inti punya korma, berikan kepada kami Islam, bayar dengan agama inti. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa aslamu kulluhum. Masuk Islam semuanya. Belum buka pengajian udah ngislamin orang. Aneh umur buka pengajian di mana-mana belum ada masuk Islam. Kalau Abuya banyak orang masuk Islam. Ngelihat aja udah banyak orang nggak sholat melihat Abuya sholat. Itu orang cerita nafsu banget. Baru melihat doang di Sukabumi itu ada orang Mama Ajengan Abdullah Khudri, orang alim, kasyaf, alimnya kasyaf. Orang datang tuh ke rumah dia mau nanya ilmu dijawab duluan belum ditanya. Dia nggak cocok sama Tijani dulu pada hayatnya. Nggak cocok sama Tijani karena ihtiyat, tapi bukan karena hasad, karena hati-hati. Nggak cocok sama Tijani karena kok terlalu istimewa ini sih. Kayak udah masuk surga duluan gitu kali begitu ya, karena ihtiyat ya. Akhirnya pengen ketemu siapa sih orang besar di Tijani itu. Akhirnya ketemu sama Sayyidil Walid Abu Yahya Ja'far bin Abdul. Baru melihat kepada beliau radhiyallahu anhu langsung Tijani hak. Inna hadhihi tariqah la tariqatu haqqin. Fadakhala ala yadihi. Masuk talqin. Sekarang cucunya yang nerusin.
Langsung baru ngelihat wajahnya Abuya aja. Kalau kita orang lihat kita bagaimana kira-kira? Ya biasa baik. Emang biasa baik. Ini hikayah kisah ini ibrah buat kita. Contoh buat kita. Mudah-mudahan kita ini gak bosan istiqomah beramal. Amin. Assalamualaikum summa jalasa lin nas wa takallama awalan bi hadhihi hikayah. Akhirnya baru mulai buka pengajian pertama babnya cerita tentang cerita hal tersebut. Dalam artian dia ajarin murid-muridnya, ente amalin dulu ilmu, baru ente manfaat sama ilmu ente. Mudah-mudahan ada manfaat yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi i'lamil ikhwan anna al-ijabah an ahlillah wa dhubbu anhum wa nasruhum wa dhubbi anhum wa nasrihim ala man yantaqisuhum wa yuridu shaynihim bil inkari alaihim wa ala man yantasib ilaihim wajibun ala kulli alimin mutadayyinin. Bab pertama daripada kitab Rimah ini adalah fi i'lamil ikhwan, ngasih tahu ikhwan. Baru mau baca kitab yuk. Bab pertama. Itu mukadimahnya agak panjang. Nanti cari barangkali. Kitabnya enak banget ini. Tulisannya gede-gede. Faslul awal. Ketemu ya? Baik, faslul awal. Iya. Al-faslul awal bab yang pertama. Halaman kalau di kitab itu halaman 10. Ya. Ya. Bab pertama fi i'lamil ikhwan, di dalam memberitahukan kepada ikhwan. Jadi bab ini memberitahukan kepada ikhwan annal ijabata, bahwa ijabah itu menyambut, menyetujui, mengiyakan ijabah gitu. An ahlillahi, terhadap wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut para aulianya Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada para aulianya Allah Subhanahu wa taala, wa dhubbi anhum, dan membela walinya Allah Subhanahu wa taala, wa nasrihim, dan menolong walinya Allah Subhanahu wa taala, alaman, atas orang atau terhadap orang, yantaqisuhum, yang berusaha nyari kekurangannya aulia. Ada orang berusaha nyari kekurangan aulia gitu, ada. Wa yuridu syainihim, dan pengen ngejatuhin walinya Allah Subhanahu wa taala, bil ingkari, dengan ingkar alaihim, terhadap mereka, wa alaman yantasibu ilaihim, dan terhadap orang yang menisbatkan diri kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membela wali dan membela murid-muridnya begitu. Wa alaman yantasib ilaihim, ini murid-muridnya maksudnya. Ya, itu wajibun. Ini khabar daripada annal ijabah. Itu wajibun, hukumnya wajib. Ngebelain wali, ngebelain muridnya wali. Ya, terhadap orang-orang yang mengingkari wali, mengingkari murid-muridnya wali, hukumnya wajib. Bagi siapa? Ala kulli alimin, bagi setiap orang yang ngaku punya ilmu, bagi setiap orang yang ngaku beragama, mutadayyinin, punya ilmu, mutadayyinin, dan beragama Islam. Kalau ente ada wali dihina, ente diam aja, jangan ngaku orang Islam dulu. Begitu ibaratnya, kata Syekh Umar Al-Futi. Ada taregah dicaci maki, ente diam aja. Ada wali dihina, ente diam aja. Apalagi ente manggut-manggut, begitu wali dihina, taregah dihina, jangan ngaku orang ahli agama dulu. Apalagi orang alim. Karena haram hukumnya. Sebaliknya wajib adalah haram kita menyetujui mereka. Haram hukumnya. Ya, orang hasud, orang ingkar sama taregah, ya, dia haram. Kita setuju sama dia, haram juga. Makanya ikhwan kagak boleh duduk kamu orang ingkar, kagak boleh. Apalagi sholat makmum sama orang yang ingkar sama taregah. Hati alimnya kayak bagaimana itu orang? Mahjub, dia matrud, nggak bakalan dia wali. Wali nggak bakalan ada yang ingkar sama wali lain. Al-auliya kal jismil wahid, wali itu satu badan, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sakit-sakit semuanya. Gak mungkin kuping kanan kita nyakitin kuping kiri kita. Gak mungkin tangan kanan kita nonjok muka kita sendiri. Gak mungkin. Wali juga gak mungkin nyakitin para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya wajib. Wa inna lahu fihi, dan bagi orang tersebut, orang alim mutadayyin,
yang ngebelain wali. Ada orang ngomongin agama lain, ngomongin tariqah, ngomongin wali. Ya, kita bilang enggak, tolong ente diam. Sayyidul Walid Abu ya, kalau ada ulama kita itu diomongin, sesama ulama kita yang ngomongin umpamanya, itu Abu ya langsung jawabnya huwa khairun minka. Disekak matinya begitu sama Abu ya. Kalau ada umpamanya orang Tijani ngomongin orang Tijani di depan Abu ya ngajarin aneh, Abu ya mengatakan dia berarti lebih baik daripada ente. Dia nggak ngomongin ente, ngapa ente ngomongin dia? Sekak matinya begitu, huwa khairun minka. Jadi kalau ada ikhwan satu ngomongin ikhwan yang lain, yang ngomongin tidak lebih baik dari yang diomongin. Mafhum ya? Tambah banyak antum ngomongin ikhwan, tambah jauh antum sama Allah, tambah jauh antum sama Rasulullah, tambah jauh sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, tambah jauh sama guru kita. Jadi kalau kita diajak ngomongin orang, itu sama aja kita lagi diajak ke neraka. Kalau ada orang ngajak ke neraka, mau ikut. Kalau kagak mau bilang kagak mau. Jangan diem aja. Jangan setuju aja gitu. Ikut yuk kemana ke neraka, hayuk begitu ya. Dan kalau kita nolak, kalau kita ngebelain, yang takis ini bukan hanya dengan kalimat aja. Kadang ada orang ya ada wali, ada foto nggak layak begitu, foto kagak pantas nih, disebarin ini fotonya wali tersebut. Nah nggak boleh kita simpan itu yang begitu, karena kita kalau melihat nanti wibawa wali kita berkurang, rugi kita. Wibawa guru kita berkurang di hati kita, bukan beliau yang rugi, bukan kurang kemuliaan beliau, kita yang rugi. Jangan, guru kita udah sempurna di hati kita, udah. Kalau ada orang ngurang-ngurangin, tinggalin dia, doain biar selamat tuh orang. Anda pernah main ke rumah ikhwan ini emang dulu dekat banget sama anda punya guru. Itu di rumahnya ada foto anda punya guru Sayyidul Walid, fotonya udah kertas begitu. Itu dicoret-coret. Mungkin anaknya yang coret-coret yang tidak pantas. Akhirnya diizin sama abahnya, boleh nggak dipoto buat aneh? Oh iya nggak apa-apa, ambil aja. Aneh umpetin sampai sekarang, aneh kagak tahu aneh taruh di kitab yang mana. Jangan sampai ada orang lihat nakisnya aneh punya guru, karena guru aneh nggak ada nakisnya di mata aneh. Begitu harusnya kita. Bisa dipahami ya? Wa inna lahu fihi ajran 'azima. Kita kalau begitu pahalanya gede luar biasa. Bagi kita orang-orang yang alim mutadayyin, yang melaksanakan kewajiban yang satu ini, kewajiban membela kehormatan aulianya Allah, ahlillah, ajran 'azima. Pahala kita gede di sisi Allah. Kenapa pahalanya gede? Wajib jadi wali juga ente. Wajib ente juga jadi kekasihnya Allah berdasar hadis yang nanti ada di belakang. Wa annahu la yaruddu alaihim illa man arada Allah wa yudfi'a nurahu. Dan perlu ente tahu kenapa orang kalau ingkar sama guru kita kagak perlu kita duduk bareng sama dia. Wa innahu, dan sesungguhnya la yaruddu alaihim, tidak nolak kepada wali, enggak ingkar kepada wali, illa man, kecuali orang aradallahu, yang menghendaki siapa Allah ayyudfi'a nurahu, untuk memadamkan cahaya di hati orang tersebut. Cahaya Islam, cahaya iman, hidayah padam di hati orang yang ingkar terhadap walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hatinya kagak ada cahaya, zulam, gelap yang ada, ngapain duduk sama orang gelap? Bisa dipahami? Wa ya'tuman naf' bi'ilmihi, dan Allah Subhanahu wa taala yutfi anurahu wa yu'diman naf' bi'ilmihi, dan Allah meniadakan kemanfaatan dari ilmunya. Mau alimnya bagaimana itu orang, kita mau alimnya bagaimana, kita celak wali, nggak ada manfaatnya. Wa bi mu'allafatihi, bahkan seandainya dia pengarang kitab sekalipun, karangannya kagak bakalan bermanfaat. Ngarang kitab tuh orang, memang tariqah ini beda. Tariqah bid'ah apa kagak? Tariqah bid'ah. Tapi Rasulullah SAW tidak bertariqah. Di zaman Rasul nggak ada tariqah. Tariqah di zaman tabi'in. Tapi bid'ah mandubah. Anda jelasin tentang bid'ah ya? Boleh nggak? Boleh, silakan. Anda kupas tentang bid'ah sebentar.
Agak lama juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Antum kalau udah capek berangkat tidur nggak ngapa-ngapain. Anda repot banget. Batuk. Di sini Rasulullah SAW iyyakum wa muhditsatil umur. Takutlah kalian dari perkara yang baru-baru diada-adakan. Maksudnya bid'ah begitu kan? Bid'ah di sini adalah al-mukhtari'atu fid din. Perkara yang dikatakan bid'ah itu adalah perkara yang diciptakan dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama. Tapi yang dikatakan bid'ah yang dhalalah adalah al-mukhalifatu lisyari'ah, yang berlawanan dengan syariat. Judulnya agama tapi berlawanan dengan Islam. Itu baru bid'ah yang dhalalah. Jadi sesuatu yang baru yang berlawanan dengan agama, itu bid'ah yang dhalalah. Itu bid'ah yang sesat. Yang kullu dhalalatin finnar, itu yang begitu yang dimaksud. Ya. Karena di sini bahkan bid'ah, ya innal bid'ah tanqasimu ilal ahkam al-khamsah. Bid'ah itu hukumnya ada 5. Hukum bid'ah itu ada 5. Kalau bid'ah yang tidak berlawanan dengan syariat, hukum bid'ah perkara yang baru itu hukumnya ada 5. Yang pertama adalah wajib, bahkan bid'ah ada yang wajib. Bid'ah ada yang wajib ternyata. Kok bisa bid'ah wajib? Bisa. Contohnya apa? Tadwinil Quran, kayak membukukan Al-Quran. Coba kalau Quran kagak dibukuin sama Sayyidina Utsman, kira-kira sampai sekarang bagaimana kira-kira? Kocar kacir gitu. Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran itu udah banyak yang tidak ada tulisannya. Sudah banyak yang ada di pikirannya, di otak-otak hufaz, para sahabat yang hafizul Quran. Jadi Sayyidina Utsman ketika membukukan tadwinil Quran, beliau mengumpulkan hufaz dan mengumpulkan ya warakah. Ya warakah. Kurma, kulit kurma, daun-daunan yang ada tulisan Al-Quran di situ. Coba kalau kagak dibukuin, yang hafal Quran pada meninggal, ada nggak kira-kira? Janji Allah, inna lahu lahafizun. Akhirnya yang melaksanakan adalah Sayyidina Utsman. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Ya, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnah saya dan sunnahnya sahabat yang 4. Pegang. Nah, tadwinil Quran sunnahnya Sayyidina Utsman. Tadwinil Quran di zaman Rasulullah SAW, ya, itu ada perbedaan pendapat. Anda bahas masalah bid'ah dulu aja. Gak apa-apa nih Anda ngelantur kemana-mana, gak apa-apa. Karena ini juga Anda pikir penting. Ya. Idza khifa alaihi adhiya. Membukukan Al-Quran wajib hukumnya kalau kita khawatir, kalau kita kagak bukuin, Al-Quran akan hilang. Akan hilang. Kira-kira hilang apa kagak kalau kagak dibukuin sama Sayyidina Utsman? Belum ada kertas loh di zaman itu. Jadi susah membukukan di zaman Rasulullah SAW, kagak bisa. Meskipun di zaman Rasul udah ada, tapi di Cina kertas sudah ada di zaman Rasul di Cina, di Arab belum ada. Ketahuannya apa? Ketika bulan dibelah sama Nabi menjadi 2, di Cina itu ada satu buku tip, buku pengobatan. Penulisnya mengatakan, saya hatamkan tulisan saya ini ketika bulan terbelah menjadi 2, saya kagak tahu kenapa, kata dia. Berarti di zaman bulan dibelah sama Nabi SAW, syuqqalahul qamar, itu Rasulullah SAW ngebelah bulan di Cina udah ada buku. Maju memang Cina dari dulu. Tapi di Rasulullah, di zaman Rasul belum ada kertas. Akhirnya di zaman Sayyidina Utsman sudah ada kertas, ditadwin, dibukuin yang namanya mushaf Al-Quran. Wajib nggak tuh kira-kira hukumnya? Nerima nggak antum kalau bid'ah ada yang wajib? Kalau kita sih ikhwan nerima aja pasti. Waka al-istighal bil ulum al-arabiyah al-mutawaqqaf 'alaiha fahmul kitab was sunnah kan nahwi was sarfi wal lugha. Ya. Yang kedua, belajar bahasa Arab. Di zaman Rasul ada enggak pelajaran bahasa Arab? Kagak ada. Ilmu nahwu, ilmu sarf di zaman Rasul ada apa kagak? Enggak ada. Ilmu nahwu, ilmu sarf itu yang menciptakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang menciptakan ilmu nahwu dan saraf. Di zaman Rasul kagak ada. Ini bid'ah juga ilmu nahwu saraf. Ya. Kalau orang mau bisa baca kitab, bisa paham Al-Quran, harus belajar ilmu alat membaca
ilmu nahwu, ilmu sorof, wajib nggak jadinya belajar nahwu sorof? Wajib bagi orang yang mau paham bagi orang yang mau paham Al-Quran. Kita perlu nggak paham Al-Quran? Perlu nggak paham kita? Perlu. Berarti ilmu nahwu sorof meskipun beda, hukumnya bisa menjadi wajib. Kata Syekh Demiyati hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dulu Rasulullah nggak ada belajar bahasa Arab, kagak pernah memang dari lahir. Kita bahasa Indonesia emang pakai belajar? Kagak, gitu ya. Wa katamyizi sahihil ahadits min saqimiha. Juga yang wajib itu bid'ah. Yang wajib adalah memiyak-miyak mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis mauquf, mana hadis yang dhaif, begitu. Itu hukumnya juga wajib. Biar ketika ada perbedaan antara hadis satu dengan hadis yang lain, kita bisa lihat yang mana yang kedudukan ruwatnya, kedudukan riwayat yang lebih kuat. Ini bid'ah yang wajib. Asani al-muharramah. Bid'ah yang haram. Bid'ah yang bid'ah juga ada yang haram. Kal makus. Apa makus? Pajak buat orang Islam. Di zaman Rasul ada nggak orang Islam ditarik pajak? Nggak ada yang ditarik pajak orang kafir. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ditarik pajak, diwajibkan pajak bagi orang Islam. Hukumnya haram sebetulnya. Wal madzalim, dan setiap kezaliman bid'ah yang haram. Nih, wa tauliyatul manasib, subhanallah. Wa tauliyatul manasib asy-syar'iyyah man la yasluhu laha. Dan memasrahkan urusan agama kita, haram hukumnya memasrahkan urusan agama kita untuk dijadikan, diwalikan, memilih wali tauliyah, memilih wali bagi urusan agama kita, menjadi ketua urusan agama, begitu ya, kepada orang, memilih kepada orang, memasrahkan urusan agama kepada orang yang kagak ngerti agama, haram hukumnya. Bisa dipahami? Cocok banget nih sama zaman sekarang. Haram loh hukumnya. Ini beda yang haram. Memilihnya kita haram. Tauliyah, memperwakilkan umur ad-din, urusan agama kita, man la yasluhu laha, kepada orang yang tidak pantas untuk menjadi wali agama kita di negeri kita, itu hukumnya ini dalilnya. Enggak mau gibah aneh. Cuman aneh ngasih tahu hukum buat kita ihtiyat di dalam memilih besok-besok. Wal ishtighal bi madzahib ahli dhalal al mukhalifina lima alaihi ahli sunnah. Kan haram juga hukumnya ya, kita menyibukkan diri dengan madhab-madhab yang sesat. Menyibukkan dirinya dengan apa? Duduk di pengajian mereka, haram hukumnya. Duduk di majelis-majelis ahli dhalal al mukhalif di madzahib ahli sunnah wal jamaah yang berlawanan dengan madhab ahli sunnah wal jamaah, kita ishtighal, menyibukkan diri, duduk di majelis dia, hukumnya haram. Kenapa? Itu awal langkah kita kepada kesesatan. Dengan ngaji sama dia, akhirnya kita ngikutin dia. Ngaji sama dia, kita ini bid'ah yang diharamkan. Asalisah al-mandubah. Ya. Yang nomor 3 adalah bid'ah yang sunnah. Kabina ar-rubat, bangun pondok pesantren. Hukumnya beda. Pesantren dari dulu ada nggak? Di zaman Rasul ada pesantren, cuman nggak ada tempatnya, nggak ada bangunannya. Tidurnya di masjid, ahlus sufah. Tidurnya di masjid. Nah, bangun pesantrennya dulunya kagak ada. Bangun pesantren hukumnya beda. Wa madarisul ilmi syar'i, dan madrasah-madrasah. Di zaman Rasul ada madrasah kagak? Kagak ada. Coba seandainya ini bid'ah kagak boleh ada madrasah. Nggak boleh ada pondok pesantren. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Mau dibawa kemana kira-kira? Ini bid'ah yang disunnahkan. Wa tadwinil madahib, dan membuku-bukukan ya pendapat madhab. Ada buku madhab Syafi'i, buku madhab Maliki. Ini juga bid'ah yang mandub. Wa tasnifil ulum al-mustahsanah syar'an. Ngarang kitab hukumnya Rasulullah pernah ngarang kitab apa kagak? Rasulullah ngarang kitab apa kagak? Yang bilang maulid bid'ah ngarang kitab apa kagak? Ada orang kan bilang maulid bid'ah, tapi dia ngarang kitab enggak? Ngarang kitab enggak dia?
Ngarang lah. Wahabi banyak kitabnya. Ngarang kitab kan dia. Bid'ah kagak tuh. Kalau dibilang alasannya ini kan urusan maulid urusan agama, nggak boleh bawa agama. Inti ngarang kitab agama bukan? Agama. Rasulullah ngarang kitab apa kagak? Kagak. Dasar. Jangan pakai nafsu. Enggak, ini nggak emosi. Kayak aneh doang mungkin nih. Kalau kagak teriak, antum ngantuk soalnya. Maksain ini juga teriak. Lapar soalnya. Hukumnya bid'ah yang mandubah. Kalau disuruh dibaca, mau aja dibaca kitab ini mungkin sadar kali ini kalau dapat hidayah ya. Iya, ngarang kitab juga ya. Iya, Paul juga aneh. Oh, ngesen tuh. Kenalin kan suaranya. Wa tattabu'i kalamil Arab, dan belajar bahasa Arab, bid'ah mandubah. Dan kemudian wa auradi ahli turuq. Ini yang mau disampaikan sebetulnya ini tariqah, dan ikut salah satu tariqah, melaksanakan wirid di ahlu tariqah itu juga bid'ah. Di zaman Rasul nggak ada tariqah, karena semua tariqah muaranya ke Rasulullah SAW. Ngikut wirid dan satu tariqah hukumnya bid'ah, tapi mandub sunnah, bid'ah yang sangat dianjurkan. Kemudian wastina'i maulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah dikarang oleh Asy-Syaikh Ad-Dimyati halaman 429 itu dalil maulid. Dalil wastina'il maulidin Nabi Al-Mustafa SAW, bikin maulid Nabi Muhammad SAW juga bid'ah. Bukan mensyukuri lahirnya Rasul. Mensyukuri lahirnya Rasul tidak bid'ah. Rasul mensyukuri lahirnya dengan berpuasa. Tapi bikin acaranya, baca maulidnya itu bid'ah yang mandub. Bahkan wa idharuz zinah wa surur bihi. Ya. Disunnahkan juga ketika maulid kita idharuz zinah. Idharuz zinah menunjukkan baju kita yang paling cakep. Kalau maulid pakai baju yang paling cakep. Pakai baju ketika mau kawin lagi gitu. Ada. Idharuz zinah ini itu. Ya, ada bagian yang ini mau nikah lagi. Lingkar lainnya. Wasurur bihi, senyum di maulid tuh, senyum bahagia. Nggak usah disuruh juga udah kirang kita baca maulid, benar apa kagak? Itunya aja sunnah, itunya aja mandu, itunya aja dapat pahala. Girang kita mau datang maulid meskipun gara-gara berkat begitu, itu di pahala. Girang kita pahala. Biar kagak ada embel-embel, tapi nggak dibohongin, tetap hati karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Dilanjut jangan nih masalah bid'ah. Kapan kelar ini? Arabi al-makruhah yang keempat, bid'ah yang makruh. Makruh ya. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai subuh. Kalau sedikit lagi enggak apa-apa masih. Bid'ah yang makruh. Nih perlu kita tahu bid'ah yang makruh. Pertama, kazakhrafatil masajid. Ngerehab masjid, ngerubuhin mas. Ngerehapnya kagak bid'ah, bagusinnya kagak bid'ah, ngerubuhinnya yang bid'ah. Rasulullah pernah nggak ngerubuhin masjid? Pernah nggak Rasulullah mau ngerehab dirubuhin dulu? Kagak, kan dilebarin. Kalau Rasulullah dilebar kan kagak bisa, Beb, kalau ngelebarin sempit udah. Jakarta tanahnya sempit, yang ada bisa dikata makruh aja hukumnya mak. Tapi ini makruh yang kalau ulama-ulama para aulia itu syiddah, ngejaganya dengan banget ini. Contoh di Yaman, di Hadramaut itu masjid ada 200, tapi yang dipakai Jumat cuma satu. Jadi satu kotak tuh sholat Jumatnya cuma di Masjid Ba'alawi doang. Masjid yang lain ada 200 cuma jadi musola masjid, tapi di sana bilang ya, sholat Jumatnya di satu tempat doang begitu, ngumpul. Nah itu masjid luarnya, latarnya tuh
udah reot begitu, perlu direhab. Izin mau ngerehab sama Habib Hasan Asyatiri waktu itu, Ainul Tarim. Izin, dimarahin sama dia. Kenapa dimarahin? Ente tahu nggak? Tuh yang dipakai buat ngebangun yang reot tuh duitnya wali. Berkah mana duit ente sama duit wali? Zaman dulu tuh sofi, bersih, orang itu wara, zuhud. Duitnya wali yang dipakai, yang ente rubuhin, yang ente buang tuh jariahnya para walinya Allah. Berani ente? Kalau kita pikir-pikir bener juga ya. Iya kan? Mungkin jangan rapat dikit-dikit, rubuhin enak nih masjid nih. Kalau kagak kudu jangan ya. Karena kadang-kadang masjid cakep udah mau direhab baik. Karena saingan masjid sebelah. Mentereng banget sebelah tuh. Jadi kalau pakai dapat banyak kan deh. Bercanda ya, maaf. Benar juga tadi. Akhirnya Habib Hasan lagi keluar kota, keluar negeri kalau nggak salah, pulang udah direhab tuh. Udah direhab tuh masjid yang sebelahnya yang reot tuh. Karena khawatir rubuh sebetulnya. Ngamuk dia. Dipanggil Abdullah Syahab Al-Mutarim. Ente wali, ente yang tahu apa yang lagi dikerjain, ente yang tanggung jawabnya, aneh kagak tanggung jawab. Sampai begitu saking takutnya tuh. Sampai makruh aja kayak begitu. Kita sama haram biasa aja. Wa tazwiqil masahif. Wa tazwiqil masahif juga makruh hukumnya kita tazwiq masahif, merobek mushaf. Merobek mushaf. Ini juga nih yang makruh nih, tapi banyak sekarang. Ya, kalau di Mekah dipakai karena kudu kali begitu. Jamaahnya ribuan bahkan ratusan ribu kalau sholat. Lewat tabligh, penyampai. Mubaligh, bukan penceramah, bukan. Haitsu balaghal ma'mumina sautal imam. Tabligh yang menjadikan suara imam itu kedengaran ame makmum. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh yang gitu. Itu tabligh namanya, mubaligh. Menyampaikan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu sebetulnya makruh. Cuman ketika kalau kagak ada yang begitu, makmum jadi kocar-kacir. Coba kalau di Mekah umpamanya kagak pakai begituan. Allahu Akbar kagak kedengeran. Di antara tabligh juga mukabbir sound system. Di antaranya juga sound system. Nah, tapi kalau kagak kudu cuman mau pamer doang, Allahu Akbar. Anda pernah ke Mekah kan? Anda tahu di Mekah begini gitu. Ada kan orang sini suka konyol-konyol. Orang Bogor sih bukan orang sini. Tapi Allah, dimana ada kan Mama tahu tuh orang siapa. Orang sholat cuman 30 orang pakai teriak-teriak di makmum, kan kelaguan. Allahu Akbar. Jadi cuma gergetan juga sama dia. Jadi ngapain sih lagi? Di zaman aktor sekarang. Maaf ya. Al-khamis al-mubah. Yang kelima, bid'ah yang mubah. Ittikhadul malaik, makan pakai sendok. Bid'ah apa kagak? Rasulullah pernah nggak makan pakai sendok? Nggak pernah. Bid'ah apa kagak? Itu yang bilang maulid bid'ah makan pakai sendok apa kagak? Nggak tahu juga sih. Itu bid'ah, tapi mubah saja. Mubah saja. Wa tausi'ah fi ladidil ma'akil wal masyarib wal masakin ay maskan. Ya, mubah saja atau si'ah meluaskan. Ya, makan yang banyak begitu. Mubah aja. Makanan enak nih kok nambah makan nambah. Emang jadi haram? Kagak kan? Itu bid'ah karena Rasul makannya kagak pernah puasa. Rasul kalau makan kagak pernah tausi'ah, enggak pernah berlebihan. Rasul makan seumur hidup kagak pernah sampai kenyang. Tuh Nabi Muhammad SAW. Kita makan kagak sampai kenyang. Benar gak? Kita Nabi makan jangan sampai kenyang. Ayo coba. Pikiran. Bantet. Yes. Itu beda. Ini kita ini syarat hadis yang dipakai sama Wahabi.
Ini syarah daripada hadis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wa'adana, katanya Najih al-Albad, wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah ngasih nasihat kepada kita yang bikin hati kita getar ketakutan dan air mata enggak terasa mengalir mendengar nasihat Rasulullah SAW. Sampai Najih mengatakan, sahabat mengatakan, qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Ya Rasulullah, kok ini kayak wasiat muwaddi', perpisahan. Fa'usina, kasih kita wasiat wahai Rasulullah SAW. Ini memang di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata beliau, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Wasiat pertama adalah saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dengerin, taatin pemerintah meskipun pemerintahnya seorang budak, tapi selama perintahnya tidak berlawanan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa orang yang hidup dari kalian setelah saya, kata Rasulullah SAW. Nanti setelah saya wafat ada zaman, kata beliau, saya ikhtilafan katsiran, ente bakal melihat banyak perbedaan pendapat. Sekarang zaman banyak perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau udah banyak perbedaan pendapat, ente ikutin sunnah aneh sama sunnah sahabat-sahabat aneh yang 4 khulafa'ir rasyidin. Ikutin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai geraham ente sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah dengan perkara yang baru yang diada-adakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini dalilnya Wahabi sebetulnya. Tuh, syarahnya begitu. Syarahnya begitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk ini waktu berkah banget sih, masih jam 8 ini. ويعظم الله بالنفع بعلمه وبمؤلفته إن كان من أهل التأليف. Kalau dia pengarang kitab aja nggak bakalan manfaat kitabnya. Disu'i adabi. Kenapa? Karena dia su'ul adab sama wali Allah. Su'ul adab sama walinya Allah Subhanahu wa taala, sama dia su'ul adab sama Allah. Faqulu, saya berkata billahi ta'ala taufik hanya milik Allah, petunjuk hanya milik Allah, wa huwa al-hadi bimanihi ila sawa'it thariq. Allah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. I'lam anna maqsudan al-a'zam fi ta'lifi hadzal kitab, ketahuilah bahwa tujuan utama saya mengarang kitab ini, kata Syekh Umar Al-Futi al-Mubarak yang diberkahi, ad-dubbu an ta'ala, untuk nyerang dari orang-orang yang menolak para awliya'nya Allah Subhanahu wa taala. Wa man intasaba ilaihim, dan orang-orang yang berpaling daripada murid-muridnya awliya'nya Allah Subhanahu wa taala. Mimman aradallahu is'adahum, mereka adalah orang-orang yang Allah inginkan mereka menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Kita kalau ngikut wali itu pertanda kita diinginkan sama Allah menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi kata Syekh Umar Al-Futi, tujuan ani ngarang kitab ini ngebelain wali, ngebelain muridnya wali, dan ngejawab mereka, nolak untuk mereka, nyerang bagi mereka orang yang nolak kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Warad ada man yunkiru alaihim, dan nolak dan menolak juga kepada orang yang ingkar kepada mereka. Yang penting antum udah paham ya. Anda baca kitab ini sebetulnya bisa kagak bisa, belaga bisa. Tapi biar kagak, mudah-mudahan kagak nyesatin. Kalau antum ada yang lebih tahu, tolong kasih tahu Anda biar Anda jadi bisa ngebenerin kalau ada yang salah ya. Warad ada man yunkir alaihim, dan menolak kepada orang-orang yang mengingkari walinya Allah Subhanahu wa taala. Aradallahu mimman aradallahu syaqawatahu, mereka adalah orang-orang yang Allah inginkan mereka orang yang menjadi celaka masuk neraka. Kalau orang itu nolak ame wali, ingkar ame wali, ingkar ame tariqah, dia orang yang Allah pengen masuk neraka, begitu. Ada orang yang Allah pengen masuk neraka, ada musuh Allah. Wa taradahum, dibuang sama Allah, wa ibadahum, dijauhkan sama Allah. Mereka orang yang dijauhkan sama Allah, jauh sama tariqah, jauh sama wali, berarti jauh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti jauh dari rahmat Allah. Lianna Allah qad amara Nabi dzalik. Itu perintah Allah, wa amara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga merintah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Wala mu'awanata 'ala taqwa a'zam min nasril ulama. Tidak ada pertolongan terhadap ketakwaan yang lebih agung daripada menolong para ulama'nya Allah Subhanahu wa taala, al-arifina billah, ulama yang mengenal Allah Subhanahu. Inti kalau mau nolongin orang jadi orang bertakwa, ya. Nolongin orang, kenalin ame wali Allah Subhanahu wa taala, jadi bertakwa.
Ya wa ta'awanu, saling membantulah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Tidak ada bantuan untuk menjadikan orang itu bertakwa yang lebih agung daripada mengenalkan dia kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita jadi orang yang bertakwa bisa lewat jalan lain, tapi nggak ada yang secepat, ya, nggak ada jalan menuju orang yang bertakwa yang lebih cepat daripada ngikutin orang yang udah bertakwa kepada Allah. Paham ya? Dan orang yang udah bertakwa adalah para awliya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man nasarahum faqad nasarallah wa man nasarallah yansuruhu. Siapa orang yang nolongin wali, dia udah nolongin Allah. Dan siapa orang nolongin Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan nolong dia. Wa man khazzalahum faqad khana Allah wa rasulah. Siapa orang yang meremehkan wali, mengingkari wali, menghinakan wali, maka dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembiranya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia semuanya udah ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhwan, ketika dia ibadah luar biasa, dia ngimpi Sayyidil Walid lagi sholat. Dia ngimpi Abu ya, Sayyidil Walid Al-Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi lagi sholat. Tahu-tahu ada suara, qila annahu sautur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada suara, ketahuilah ilmu, itu orang yang lagi sholat setiap hari yaqdah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang lagi sholat setiap hari yaqdah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena nasarullah. Hidupnya wakaf untuk Syekh Ahmad, hidupnya ngebelain agamanya Allah Subhanahu wa taala, ngebelain walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah belain terus. Allah kuatkan. Uayyiduhu binasri, nanti di belakang. Ane kuatin dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sebaliknya, alim dia, hafid dia, tapi ingkar sama walinya Allah Subhanahu wa taala, dia telah khianat sama Allah, khianat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Khusair hafizul Quran, khianat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Muljam hafizul Quran, khianat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا المعنى قال بعض الفضلاء من أهل الله تعالى: من لم يرى العالم المقبول بالحق خان الله ورسوله. Man, barang siapa lam yara, tidak melihat al-alim, orang alim, al-maqbul, yang diterima sama Allah. Jadi orang alim itu ada yang makbul, ada yang matrud atau mardud. Ada yang diterima, ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana dia sama Rasulullah SAW. Tergantung bagaimana dia sama kekasih-kekasihnya Allah, para awliyanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang makbul adalah orang yang mencintai wali Allah, mencintai Rasulullah SAW, pada jalurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang makbul. Siapa orang yang man lam yaral alim al makbul bil haq. Siapa orang yang melihat orang alim yang makbul itu yang diterima sama Allah, tidak melihatnya dengan nyata, tidak melihat dengan kebenaran, melihatnya dengan sebaliknya. Al-alim al-maqbul hada ahlillah. Orang alim yang makbul kekasih Allah. Kalau dia melihatnya sebaliknya, oh ini musuh Allah, ini menyesatkan, ini menyesat, khana Allah wa Rasul. Dia udah khianat sama Allah dan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz nasruhu min nasrihi ta'ala. Karena nolongin wali adalah nolongin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khadluhu yashusul juhala. Yashusul, ya, dan mengkhianati wali akan mewariskan kebodohan, kebodohan. Orang alim jadi bodoh kalau khianat sama wali. Kenapa bodoh? Ilmunya nggak jadi cahaya buat dia, nggak bikin dia dekat sama Allah, bikin jadi jauh sama Allah Subhanahu. Wa idza kana nasruhum min nasrillahi ta'ala fala syakka man nasarahum yansuruhullah. Maka tidak diragukan lagi para aulia itu pasti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia pasti dapat pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang beriman, kalau ente nolongin Allah, Allah tolongin ente. Waqala wala yansurannallaha man yansuruhu. Wala yansurannallahu, mungkin ya, man yansuruhu. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menolong terhadap orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Itu juga firman wala yansurannallahu man yansuruhu. Allah akan menolong
Anta hafidhul Quran? Hafidhul Quran. Wa qala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan Allah juga berkata, wajib bagi saya membela orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza kana khidlanuhum khiyanatun lillah wa rasulih, apabila khianat kepada wali termasuk menghinakan wali termasuk khianat kepada Allah dan Rasulnya, fala syakka fi annahu haramun, maka tidak diragukan lagi hukum ingkar terhadap wali, hukum ingkar terhadap satu tarekat manapun hukumnya haram. Karena khianat kepada Allah hukumnya haram. La syakka. Yang ngomong bukan hanya Syekh Umar Al-Futi, enggak diragukan lagi hukumnya adalah haram. Mengkhianati Allah hukumnya haram apa halal? Haram. Wa a'dhamul haram. Wa annahu yakunu sababan litardi wal bu'di an rahmatillah dunyan wa akhirah wal iyadu billah, dan menjadi sebab bagi orang yang melakukannya litardi wal bu'di, kebuang dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat. Di akhirat benci sama wali, enggak dikasih, enggak dapat, enggak kebagian rahmat. Ketemu enggak? Ketemu. Di situ enggak ada. Sama itu sama ini. Masih di sini. Halaman 5 Ibu. Halaman 11. Halaman 11. Ya, wa annahu yakunu sababan litardi wal bu'di an rahmatillah dunya wa ukhra. Kita enggak dapat rahmat Allah di dunia, enggak dapat rahmat Allah di akhirat kalau kita benci sama wali, ingkar sama wali. Alhamdulillah, syukur ya kita. Padahal model amal kita kan pas-pasan banget dulu. Nah, kita tuh dipilih sama Rasulullah ya. SAW dipilih sama Syekh Ahmad. Ya Allah, ini rahmat Allah. Mungkin ini ibadah orang tua kita dulu, doanya orang tua kita, hajatnya orang tua kita dulu, atau ibadah guru-guru kita yang sayang sama kita. Ini nadarah dipilih jadi ikhwan, itu nadarah khassah, pandangan khususnya Allah, pandangan khususnya Rasulullah SAW selama-lamanya. Selama dia enggak berpaling dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di tarekat ini kita lagi dilihatin sama Allah dengan lihatan cintanya. Dilihatin sama Rasulullah SAW dengan pandangan cintanya. Dipandang sama Syekh Ahmad dengan pandangan cintanya radhiyallahu anhu. Selama kita masih ada di ruang tijani. Kalau kita keluar, hilang tuh pandangan semuanya. Keluarnya bukan keluar rumah, keluar dari tarekat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasulullah, dan jangan berkhianat kepada ente punya amanat. Wa antum ta'lamun, ente tahu itu hukumnya kagak boleh. Ya Allah, maksudnya amanat adalah agama kita. Jangan kita khianati kita punya agama, apapun alasannya. Wa antum ta'lamun li'annahu qad sabata anna adama nasrihim khiyanatun lillah wa rasul. Karena sudah ditetapkan hukum bahwa tidak membelain wali hukumnya khianat kepada Allah dan Rasulullah. Kita ini umpamanya melihat ada wali lagi dizalimin, tidak boleh kita ngedukung yang menzalimin. Kita doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan walinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Meskipun Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu manhajnya itu manhaj yang lembut, manhajnya itu manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti beliau enggak ada perhatian sama sekali, beliau berdoa. Beliau berdoa. Yang dibangunkan sama beliau radhiyallahu anhu adalah hati-hati orang yang mati, dibangunin. Ya. Buktinya raja jadi masuk Tijani, sampai mau berhenti jadi raja dengan doanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Raja Sulaiman sampai sekarang doanya beliau, jangan wariskan kerajaan ini kecuali keturunan aneh yang Tijani. Sampai sekarang kerajaan sekarang Muqaddam Maroko itu. Kenapa? Buah kelembutan dakwahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Padahal ini dengan keterangan sebelumnya Syekh Ahmad sampai berapa kali mau dibunuh sama raja. Karena raja takut kalah saing. Kok rakyatnya lebih cinta, padahal kagak ada pemilu kalau kerajaan. Saking takutnya pengaruhnya Syekh Ahmad luar biasa. Sampai berapa kali. Tapi Syekh Ahmad enggak ngebalas apa-apa.
sampai mati kutu itu raja didatengin, kalau emang ente wali ketemuin anak Nabi Muhammad SAW, langsung ketemu sekali tapi tidur dianya. Masya Allah. Iya benar, ketemuin anak Rasulullah SAW. Ayo ikut anak, ntar malam merit kata Syahmat, duduk. Raja aja, ya raja ini mukhallad bisyubuhat, berlumuran subuhat ya, berlumuran subuhat. Duduk sebentar sama Syahmat, dibersihin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW, badannya baru badannya tapi tidur kayak sebentar, habis itu Rasul datang ya sudah kirim salam sama dia. Sallallahu Muhammad. Dapat salam dari Rasulullah SAW, tobat dia. Raja duduk sama Syekh Ahmad, tobat. Tobat. Masa kita udah duduk pengen pensiun? Kita setiap watifah lagi duduk sama siapa ya? Rasulullah SAW, aneh nggak terus nggak takut, aneh malu. Ada telat watifahnya. Ya, lebih yang penting berjamaah dimanapun kita berada. Qala ta'ala innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah. Allah juga berfirman, orang lakukan lagi annal inkar wal i'tirad alaihim idzayatul lahum. Di antara yang paling nyakitin wali adalah kalau orang itu ingkar terhadap jalannya. Orang ingkar terhadap ajarannya itu paling nyakitin nama wali. Bukan sakit, kenapa? Karena beliau tahu benar ini nur amanat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Taregah ini amanat dari Rasulullah SAW kepada kalian. Kenapa kalian mengingkarinya? Sakit. Karena ini amanat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Imam Ahmad bi isnadin hasan marfu'an man dabba an ardi akhihi. Ya, man dabba an ardi akhihi. Tenang sebentar lagi. Udah apa? Ya, udah. Lanjut. Satu orang itu juga ngumpet, aku juga balik. Mantap an irdi akhihi. Siapa orang yang menolak an irdi akhihi dari sindiran terhadap saudaranya, fil ghibah, di dalam ghibah. Jadi kita nih diajak sama teman kita ngomongin orang begitu. Ya. Si fulan tuh gimana sih? Enggak gimana-gimana, gitu aja udah kita. Si fulan enggak wadifah, tanya aja mau orang ini, gitu. Nolak tuh namanya, nolak. Kalau kita, iya gimana sih dia? Nah, itu sama kita mustarak naik jalan bareng-bareng ke neraka. Nah, nolak. Kira-kira ibadah apa bukan? Mantap, di sini siapa orang nolak kan di akhi dari harga diri saudara yang lagi fil ghibah, disindir di dalam ghibah, karena haqqan 'ala Allah ayyu'tiqahu minan nar, wajib bagi Allah untuk membebaskan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kita enggak bakalan masuk neraka, nolak ngajak ghibah. Diajak ghibah. Nolak diajak ghibah, kita tolak nih, mantap, nolak diajak ghibah. Diajak ngomongin orang kayak yang Abu ya tadi, dia lebih baik daripada ente. Begitu kan nolak tuh namanya. Wajib bagi Allah buat masukin dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Wa rawa Tirmidzi marfu'an man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Siapa orang yang nolak diajak ghibah, nolak ya untuk dijatuhkan harga diri saudaranya. Irdi itu harga diri saudaranya di dalam ghibah. Siapa yang nolak diajak ghibah, maknanya begitu, maka Allah Subhanahu wa taala nolak wajahnya dia ya dari api neraka selama-lamanya di hari kiamat. Wajahnya kagak bakalan ngelihat api nerakanya Allah. Kalau dia lagi jalan ke neraka, dipelengosin sama Allah. Sono mestinya ente dipelengosin ke surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya buat ibu-ibu kalau ada yang dengar ya, udah ke tukang sayur jangan lama-lama. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat ketika Rasul habis baca hadis ini, summatala, kemudian membaca Rasulullah SAW, siapa Rasulullah SAW? Wa kana haqqan alaina ya nasrul mu'minin, wajib bagi saya ngebelain orang mukmin. Jadi ngebelain orang mukmin tuh tanda orang mukmin. Wajib bagi anda nolongin orang mukmin. Ya, orang mukmin adalah orang yang ngejaga mukmin yang lain. Orang mukmin adalah orang yang ketika mukmin yang lain digunjing di depan dia belain yang kagak ada, bukan yang ada yang dibelain. Bukan yang ada yang dibelain, itu mukmin. Berarti yang ngajak itu adalah orang fasik atau fajir. Fasik atau fajir
qadahu ilal kafir, yang sifatnya akan menuntunnya kepada kekafiran. Warawa Abu Dawud. Hadis terakhir kali ini ya. Pada diam semua berarti na'am. Setuju Beb, aneh Beb. Untung penutupan Beb ini. Kalau enggak bulan besok agak datang udah Beb. Man hama mu'minan min munafiqin adahu ba'atha malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamah min nari jahannam. Masyaallah. Man barang siapa hama membela atau hamiyah membela mukminan orang mukmin min munafik dari orang munafik adahu yang nyakitin dia. Maksudnya ada orang ngajak kita ngomongin orang, kita belain begitu, sama kayak yang tadi. Jadi yang diomongin itu mukmin kata Nabi Muhammad SAW, dan yang ngomongin adalah munafik. Munafik ini orang munafik. Ya. Kita kalau ngebelain yang kagak ada yang mukmin, mulai saat itu ya, ba'atsa malakan, Allah lahirkan satu malaikat. Mulai saat itu tuh Allah lahirkan satu malaikat. Yang itu malaikat tugasnya nanti pada hari yaumil qiyamah, yahmi, dia menjaga lahmahu, daging dia, yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, min nari jahannam, dari neraka jahannam. Seandainya dia masuk neraka, dia kagak bakalan kebakar dia di neraka. Gak bakalan kebakar dia di neraka. Kalau kita ngebelain mukmin diajak ngomongin orang, cuma nolak doang. Seberapa susahnya sih? Susah, Beb. Sejarahnya banyak. Berat banget. Sampai kagak jadi sih tadi bahas tuh. Jadi penasaran aja begitu. Kalau kata setan mah, mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya ya. Kita pun orang tarekat, jangan terkecoh, jangan ngeremehin semua tarekat. Semua tarekat wali yang punya. Jangan ngeremehin tarekat lain. Syukurin tarekat yang Allah kasih sama kita. Syukurin, jangan sekali-kali ngeremehin tarekat yang lain. Allahumma mahsyurna fi zumrati abil faid at-tijani wa amitna bi madad hukm al-awliya al-kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.